Baik, selamat pagi, Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam kesempatan pada hari ini. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kita ada karena kasih setianya. Kita akan segera memulaikan ibadah ini, dan sebelum kita memulai, saya ajak kita untuk masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 133 ayat 1 dan 3 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan pujian. Ku nyanyi haleluya. Kembali kami bersama-sama pada pagi hari ini, ya Tuhan. Selaku umat ketebusmu datang hampiri takhta anugerah-Mu, menaikkan segala pujian, hormat, syukur dan terima kasih atas segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami ada di hari ini karena kasih setia Tuhan. Kami akan mempersembahkan pujian, ucapan syukur, terima kasih, juga persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah kehadiran kami pada hari ini. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
Tinggikan dirimu dalam ibadah ini. Tinggikan dirimu dalam hidup kami. Tinggikan dirimu untuk selama-lamanya. Haleluya. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Persembahkan segala hormat, pujian, keagungan hanya bagi-Mu, ya Bapa kami di dalam surga, yang memelihara kami, yang menyertai kami dan memberkati kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan. Kembali kami bersama-sama di hadirat-Mu pada pagi hari ini. Datang hampiri takhta anugerah-Mu, kami ingin beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur, bersukacita bersama-sama, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang ada dalam batin kami, mengerahkan kami hari ini. Dan biarlah ibadah ini kami persembahkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui ibadah hari ini Tuhan memberkati kami. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Apapun bagian pelayanan pada hari ini, kami abdikan dan kami persembahkan pelayanan ini untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan segala baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami pada hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saya menyapa sekali lagi. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan bersukacita pada pagi hari ini. Yang bersukacita dalam pegangan tangannya. Puji Tuhan. Kalau gitu saya mau ajak jemaat Tuhan masih dengan bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita nyatakan Great is our God. Datanglah dan bertahta. Kebangkitanlah terjadi di depan diri dan kita percaya Tuhan yang bertahta di atas segala juga.
memuji nama Tuhan. Amin. Kita melanjutkan pujian kita. Kita mau nyatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini.
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Dirimu seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Terimalah ungkapan hati kami hari ini ya Tuhan. Jadikan kami sebagai bencana-Mu, agar kami dapat menjadi Allah dalam tangan-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan dan di tengah-tengah dunia ini. Teguhkan ini Tuhan dan mampukan kami untuk bisa mengimplementasikannya dalam seluruh aspek hidup kami, dalam keadaan apapun bahkan dimanapun. Terima kasih hari ini kami dapat bergembira, kami dapat menyatakan sukacita kami kepadamu, ucapan syukur kami, dan biarlah ini tetap terpelihara dalam batin kami, sehingga tidak hanya di sini, tapi dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, sehingga iman kami tetap eksis dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Jadi tiba saatnya kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon Engkau terangi batin kami, cerahi pikiran kami, supaya kami mampu untuk dapat menalar, menangkap, memahami, mengerti akan firman-Mu, dan mampukan kami untuk berkata ya dan menerima tanpa syarat, serta kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu sehingga dalam kekurangan dan keterbatasannya, hamba dapat menjadi Allah dalam tangan-Mu untuk menjelaskan firman Tuhan ini, dan Roh Kudus memaknainya di dalam batin kami, dan kami dapat menerimanya dengan sukacita. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengganggu kami dalam bentuk apapun, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman-Mu ini menyembuhkan kami, pikiran kami, tubuh kami, sehingga kami tetap segar dalam Tuhan. Inilah doa kami, bicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari ini. Biarlah sukacita dari surga oleh Roh Kudus dapat dicurahkan dalam batin kita, sehingga hari ini kita dipenuhi dengan sukacita. Situasi dan kondisi realita apapun yang kita hadapi kiranya tidak menghambat, memadamkan atau meredupkan sukacita kita. Saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 14. Kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, silakan Bapak Ibu memperhatikan pada Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan secara cepat bagi kita sekalian. Yohanes pasal 14 ayat 15
sampai dengan ayat yang ke-31. Kalau bisa ditampilkan di screen di depan, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saya akan baca. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup di dalam kamu pun akan hidup. Pada waktu itu, itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebenarnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepada kamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak hanya lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Baik, Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema penggenapan janji kehadiran Roh Kudus. Ya, penggenapan janji kehadiran Roh Kudus. Kita tahu bahwa pada hari ini adalah hari yang dikenal oleh orang Kristen sebagai hari Pentakosta. Penta itu 50, ya. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi perhitungannya itu sejak kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Jadi hari Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah kenaikan Kristus ke surga. Pada minggu-minggu yang lalu dalam beberapa bulan terakhir ini, ya, secara urut kita mencoba untuk merenungkan setiap peristiwa yang diuraikan oleh Alkitab yang berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus. Mulai dari kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga. Dan hari ini gereja Tuhan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, itulah momentum yang kita peringati. Jadi saya rasa bahwa memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya bukanlah pertama kali, sudah berkali-kali bahkan puluhan kali dalam sepanjang umur hidup kita. Dan kita juga sudah mungkin mencoba untuk belajar berbagai aspek tentang pencurahan Roh Kudus, tentang pribadi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus.
hal-hal yang berkaitan dengan dampak daripada pencurahan Roh Kudus itu sendiri. Ya, saya akan mencoba sekali lagi, saya katakan bahwa kita sudah 20 tahun lebih, berarti bahwa secara bersama-sama paling tidak kalau kita belajar tentang Roh Kudus yang berkaitan dengan pada saat momentum atau sebelum bahkan sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, paling tidak ialah bahwa ya mungkin sekitar 40-50 kali kita merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus dan peristiwa Pentakosta ini. Ya, saya ulangi lagi, saya rasa bahwa ketika kita mencoba untuk terus memikirkan, merenungkan, berupaya untuk memahami, mengerti tentang pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya, maka memang kita tidak bisa berkata bahwa sudah cukup. Pak Agus sudah cukup belajar tentang Roh Kudus? Pak Faber? Belum. Ya, itulah sebabnya kita terus mengeksplor, kita terus mencoba untuk menggali, dan bagaimana kita memahami, mengerti itu, walaupun sekali lagi bahwa ketika kita belajar tentang Allah, yang kita pahami tentang Allah ialah tidak bisa terlepas daripada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi mereka memiliki hakikat yang sama, ya, namun mungkin memiliki entitas yang berbeda. Entitas itu adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki ciri atau tanda-tanda tersendiri. Kita belajar tentang Roh Kudus, ya memang ini adalah sesuatu hal yang abstrak, ya. Roh Kudus adalah sesuatu yang abstrak, tapi itu adalah merupakan fakta, sesuatu yang nyata. Ibarat angin, kita tidak bisa mendefinisikan tentang bentuk angin itu. Pak Faber bisa mendefinisikan tentang bentuk angin? Ya, tidak bisa. Tapi apakah angin itu ada? Ya, ada. Ya, pneuma, roh, nefes. Ya, itulah sebutan-sebutan yang dikenakan kepada Roh Kudus yang ibarat angin itu. Tapi dia eksis. Ya. Upaya mempelajari untuk mengenal lebih dalam tentang Roh Kudus sama dengan pergumulan kita dalam mempelajari tentang Bapa dan Anak. Kalau mungkin Anak, Putra, Kristus, ya karena pernah eksis di dunia ini dan dilihat oleh mata para saksi, para murid-muridnya, dan orang-orang hidupnya sezaman pada waktu itu, ya, maka memberikan sebuah gambaran bahwa dia adalah manusia. Tapi bicara tentang Bapa dan Anak, ini yang tidak dinyatakan dalam bentuk fisik. Roh Kudus ya pernah bermanifestasi di dalam kehidupan manusia. Misalnya orang menggambarkan Roh Kudus itu sama seperti burung merpati, ya. Tetapi burung merpati bukanlah Roh Kudus. Pada waktu Pentakosta, Roh Kudus bermanifestasi dalam bentuk lidah-lidah api yang hingga pada kepala para murid itu. Ya, dalam bentuk ada gemuruh juga, ya, ada angin. Ya, maka ketika itu mulailah para murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ya, itu manifestasi. Tapi ini kita sementara berbicara tentang sesuatu yang transrasional. Ya, di dalam memahami sesuatu ada yang dikenal dengan rasional, irasional. Kalau rasional itu masuk dalam logika. Sesuatu yang masuk dalam logika manusia ialah sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera, akal manusia, dan manusia bisa memberikan kesimpulan atasnya. Dan itu berarti bahwa ya ada standar atau ukuran-ukuran tertentu untuk memberikan penilaian tertentu. Kalau Bapak Ibu menilai saya gampang, ya. Tapi ketika kita menilai sesuatu, khususnya mengenai pribadi Allah ini adalah sesuatu yang transrasional. Artinya adalah sesuatu yang kita tidak dapat jangkau dengan logika kita. Kalaupun kita bisa memikirkan, merenungkan, mempelajari tentang Allah itu, hanya sebatas apa yang Ia izinkan untuk kita pahami dan kita mengerti. Lebih daripada itu, tidak. Dan saya rasa pun juga Allah mengizinkan kita untuk mengenal Dia, memahami Dia, mengerti Dia, hanya sebatas hal-hal yang berkaitan yang perlu kita ketahui.
Tapi ada banyak hal yang luar biasa yang tidak ketahui, yang mungkin tidak ada kaitannya dengan manusia. Itulah sebabnya ketika kita berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita tidak bisa menggunakan pikiran kita, logika kita, rasio kita sebagai satu-satunya standar, atau menjadikan pikiran kita sebagai otoritas dalam menilai Allah itu. Ya, jadi ia Allah transrasional, artinya ia melampaui logika kita. Itulah sebabnya manusia dalam beragama dan memikirkan, merenungkan tentang Allah tidak bisa menjadikan pikiran kita sebagai otoritas dalam menilai yang maha kuasa, yang maha agung itu. Kita mengenal dia hanya melalui wahyu. Ya, wahyu adalah cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Mula-mulanya ya karena Allah itu sekali lagi ia adalah Allah yang transenden. Transenden itu adalah Allah yang maha agung, maha ajaib, yang luar biasa, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan pikiran dan pengalaman manusia. Ia pernah menyatakan dirinya dalam Kejadian pasal 1 hanya melalui suara. Ya, ketika berbicara dengan Adam, khususnya pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa, Alkitab berkata bahwa ketika Allah mengunjungi mereka, ada Alkitab menggunakan narasi manusia mendengarkan langkah-langkah Allah. Kalau langkah itu berarti ia berjalan dengan kaki. Ya, tetapi apakah demikian? Ya, hanya kesimpulan saja yang kita bisa nyatakan melalui pernyataan Alkitab ini. Itu yang berarti dengan yang disebut dengan manusia, Allah menyatakan dirinya seolah-olah dalam tindakan manusia. Allah melangkah. Ya, ada yang istilah disebut dengan teofani. Teofani itu Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia. Misalnya mengunjungi Abraham, misalnya ketika ada sebutan malaikat, di mana Yakub bergumul dengan malaikat. Nah, itu disebut dengan pernyataan Allah dalam bentuk malaikat dan juga dalam bentuk manusia. Tetapi pada dasarnya ialah bahwa ia Allah yang agung. Demikian pun juga dengan Roh Kudus. Karena itu, ketika kita belajar dan memikirkan tentang Allah, maka seharusnya kita melepaskan semua konsep-konsep yang sudah ada dalam benak kita, lalu kemudian dengan tulus ikhlas kita mencoba untuk memikirkan itu dan minta bimbingan Roh Kudus untuk dapat menolong kita sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang tepat dan benar tentang Dia. Karena tidak ada satu laboratorium, ya, saya katakan tempat penyelidikan itu namanya laboratorium, ya, menggunakan standar-standar ilmiah, ya, yang dikatakan ilmiah itu terukur, tapi Allah tidak bisa diukur. Kita belajar tentang Dia hanya melalui informasi yang disampaikan kitab suci atau Alkitab. Amin, Bapak Ibu. Ya. Apakah itu Roh Kudus? Ya, siapakah itu Roh Kudus? Bapak Ibu dan Saudara, berbagai variasi Alkitab menyebut tentang Roh Kudus. Ia disebut sebagai Roh Allah, sebagai Roh Tuhan, sebagai Roh penghibur atau penolong atau parakletos, dan juga Roh Kristus. Ya, roh kita tidak bisa lihat dalam bentuk fisik, tetapi eksistensinya ada. Bapak Ibu dan Saudara, sekaligus Roh Kudus terbedakan, ya, dengan Bapa dan Anak atau Putra. Tetapi Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka adalah satu hakikat. Ya, misalnya begini, ini penggambaran, ya, apapun yang digambarkan tentang Allah itu, tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus oleh manusia, karena sekali lagi bahwa ketika manusia mencoba untuk mendeskripsi tentang Allah itu, kesimpulan itu diambil berdasarkan informasi yang dicatat dalam kitab suci atau Alkitab, ya. Jadi sekali lagi kita mendeskripsikan atau mencoba untuk mendefinisikan tentang Roh Kudus itu berdasarkan kata-kata yang disampaikan oleh Alkitab.
Karena itu sekalipun Roh Kudus terbedakan dengan Bapa dan Anak, tetapi ia tidak bisa dipisahkan. Misalnya begini, tentunya Bapak Ibu dalam pergaulan kita sampai dengan tahap ini, sekalipun mungkin tidak melihat bentuk visi saya, ketika saya berbicara dan Bapak Ibu mendengar suara saya, pasti sudah terekam, ini suara Pak Melki. Betul ya? Nah, kemudian saya muncul, maka akan nyata gambaran fisik saya, gambaran muka saya. Lalu Bapak Ibu paling tidak ialah pasti memberikan identifikasi untuk membedakan saya dengan orang lain. Tentunya saya dengan Pak Faber ini beda ya. Apa yang membedakan saya dengan Pak Faber? Ukuran badan. Dimensi. Ya fisiknya beda. Kumisnya ya. Umur. Ya wajah mungkin akan saya kelihatan lebih tua ya. Nah itu ciri-ciri yang spesifik ya. Ya sudah dua tadi tentang saya, suara, kemudian fisik, lalu kemudian saya menyampaikan sebuah gagasan ya. Biasanya kalau penulis buku itu, kalau kita misalnya para filsuf, katakanlah para filsuf, Aristoteles, Plato, Socrates, itu mereka terkenal dengan filsafat mereka yang menjadi rujukan bagi munculnya teori apapun di dunia ini, karena mereka mendahului ya. Jadi itu yang membuat tentang ilmu pengetahuan, dan dari sana lahir teknologi. Kita tahu mungkin teori Socrates tentang hidup, teori Socrates, teori Aristoteles tentang hidup, pasti mereka akan berbeda. Jadi gagasan itu menjadi pegangan, dan itu menjadi pembeda antara Aristoteles dengan Socrates, ide dan gagasan mereka. Nah, ketika sesuatu teori, katakanlah saya menyampaikan sebuah teori tentang kehidupan, dan itu milik saya, diketahui oleh dunia, itu adalah merupakan hasil kreasi daripada logika saya. Saya membuat sebuah teori tentang kehidupan, katakan demikian. Jadi sudah tiga hal tadi. Suara saya, Bapak Ibu sudah kenal. Fisik saya, Bapak Ibu sudah kenal. Teori saya, kalau saya punya teori tentang kehidupan, Bapak Ibu sudah kenal. Fisik, suara, teori. Ada tiga yang muncul dari satu pribadi yang namanya Melchior Hadi. Yang mana Melchior Hadi? Fisik, suara, atau gagasan, atau teori tadi? Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Yang Melchior Hadi itu yang mana? Visi saya? Semuanya. Fisik itu adalah Melchior Hadi. Suara itu adalah Melchior Hadi. Gagasan itu adalah Melchior Hadi, karena itu isi pikiran saya, isi otak saya. Ya. Mungkin inilah gambaran, ya. Menyatu atau tidak dalam satu pribadi? Menyatu. Bisa dibedakan atau tidak? Halo? Apakah fisik saya sama dengan suara saya? Apakah fisik itu adalah suara saya? Apakah ide atau gagasan atau teori itu beda dengan fisik saya? Beda dong. Ya. Fisik bukanlah suara. Suara bukanlah ide. Hanya bersumber pada pribadi yang sama. Ya, jadi sekali lagi, suara Ibu Pri bukanlah tubuh Ibu Pri. Ya, itu bisa dibedakan. Ya, suara saya bukan. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa itu bukanlah Melchior Hadi, itu bukanlah Faber. Karena bersumber pada sumber yang sama. Satu. Ini hanyalah merupakan analogi atau
Contoh. Jadi visi saya adalah, fisik itu adalah Melkior Hadi, suara itu adalah Melkior Hadi, gagasan atau ide itu adalah Melkior Hadi. Ketiganya adalah satu. Mungkin demikianlah gambaran tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa? Halo? Jadi kita terus belajar tentang entitas yang luar biasa. Ya. Sekali lagi saya selalu berkata bahwa ketika kita mencoba untuk merenungkan dan memikirkan tentang Allah itu, Alkitab hanya memberikan gambaran-gambaran. Para teolog, para pendeta yang berkhotbah hanya memberikan gambaran. Tetapi ketika kita berjumpa muka dengan muka, barulah kita memahami dan mengerti dengan sungguh. Amin. Rindu? Ya. Karena itu, ia di luar jangkauan pemahaman dan pengertian kita. Tetapi ketika kita berbicara tentang dia, itu bukanlah sesuatu yang irasional, tetapi transrasional, artinya melampaui batas akal dan kemampuan berpikir kita. Ya, itu pendahuluan kita. Jadi Roh Kudus adalah Allah, ya. Bukti-buktinya ialah bahwa ia berada sebelum dunia dijadikan. Ia juga terlibat dalam penciptaan. Selain Allah, siapa yang terlibat dalam penciptaan? Ya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dari Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang di dalam penciptaan itu sebelum dunia terbentuk. Kemudian berikutnya, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat Allah, ya. Baik secara pribadi maupun secara komunitas. Roh Kudus juga bekerja di dalam upaya karya penyelamatan manusia. Bukanlah salah satu fungsi daripada Roh Kudus terhadap dunia ini ialah menginsyafkan manusia akan dosa, penghakiman, dan akibat daripada hidup di dalam dosa. Roh Kudus bekerja dalam karya penyelamatan umat manusia yang berdosa. Roh Kudus bekerja menolong, memelihara gereja. Roh Kudus, kesimpulan daripada semua penjelasan ini bahwa kalau demikian, tidak bisa tidak, Roh Kudus itu adalah Allah. Bagaimana kita harus bersikap kepada Roh Kudus? Sekali lagi bahwa petunjuk-petunjuk kita dalam hal belajar tentang bagaimana kita bersikap Roh Kudus, sekali lagi kita hanya berpatokan atau menjadikan ayat-ayat Alkitab ini menjadi dasar kita. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22, Yesus berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sikap pertama kita, Roh Kudus kan sudah dicurahkan, ya, bukan dicurahkan pada hari ini. Hari ini adalah peringatan tentang pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pada saat murid-murid berkumpul di Yerusalem. Dan pada saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Sehingga mereka mulai bangkit. Dan mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa. Jadi bahasa yang dipakai para murid waktu itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang hadir di situ. Ada dari Asia Kecil, Galatia, Pontus, dan lain-lain sebagainya. Kalau waktu itu Pak Famir ada di sana, pasti bahasa Batak juga muncul. Saya tidak tahu yang mengucapkan itu Petrus, Yohanes, ya. Juga kalau ada orang Jawa pada waktu itu di Yerusalem, pasti para murid bicara. Tujuannya apa? Supaya mereka memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh murid-murid tentang Kristus Yesus. Ya, kita tahu waktu itu memang yang dicatat di sana itu yang sangat dominan dalam berbicara, berkhotbah itu adalah Petrus. Ya. Sampai orang-orang heran kan, kok para murid ini adalah orang-orang Galilea, tapi kok bisa bahasa Batak ya? Kapan belajarnya? Ya. Ya, tapi no mention ketika pergi di tanah Batak ya dia harus belajar bahasa Batak, bukan? Ya. Jadi itu istimewa pada hari Pentakosta itu, ya. Dan tidak pernah terulang lagi bahwa ketika seorang datang ke Papua, di salah satu suku di Papua,
langsung seperti yang terjadi pada peristiwa Pentakosta itu. Ada orang Barat yang datang di Papua langsung bicara bahasa, ada namanya di sana suku Me, suku Dani, banyak ratusan suku di Papua itu, walaupun sepertinya face bentuk tubuh mereka itu sama, tapi kalau Bapak Ibu tinggal 10 tahun di sana, Bapak Ibu bisa membedakan, oh ini mana orang Jayapura, mana orang Wamena, mana orang Serui, mana orang Biak. Ya. Dari luar kita lihat mereka seolah-olah sama ya, padahal sebenarnya kita bisa membedakan. Kalau bergaul dengan mereka sampai 10 tahun bisa membedakan. Mungkin juga kalau mereka juga tidak bisa membedakan antara orang Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya, begitulah keadaannya. Dan itulah yang terjadi bahwa para murid itu. Jadi sikap kita dalam hal terhadap Roh Kudus adalah terimalah dia. Artinya ialah bahwa ketika kita kan memperoleh informasi mengenai Roh Kudus itu kan dari Alkitab kan. Walaupun ada khotbah-khotbah atau buku-buku yang berkaitan dengan tulisan-tulisan mengenai Roh Kudus, itu kan sumbernya dari Alkitab. Ya. Sikap kita ialah menerima. Artinya ialah bahwa apa yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus itu adalah benar. Itu adalah kebenaran. Dan Alkitablah yang memiliki otoritas tertinggi dalam hal menginformasikan tentang Roh Kudus, bukan buku-buku lain, bukan orang lain. Ya. Karena itu sikap kita ialah bahwa benar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Apa yang terjadi pada murid di hari Pentakosta adalah sebuah kebenaran. Ya. Jangan sampai ada sebuah buku atau orang lain yang berkhotbah tidak pernah terjadi apa itu Pentakosta. Bapak Ibu, hari-hari ini bagaimana peristiwa-peristiwa akurat yang pernah terjadi yang dicatat dalam Alkitab mencoba untuk diselewengkan oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Ya. Bicara tentang Yesus adalah Tuhan, itu dinyatakan dalam Alkitab. Paling tidak ialah bahwa itu dinyatakan oleh Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Kan ada seorang pengkhotbah yang katakan Yesus bukan Tuhan. Ya, kalau Yesus itu Tuhan, saya mati. Ya. Dia bilang dia kan cerita, ada yang SMS dia, Yesus mengasihimu. Ya. Kembalilah sebelum terlambat kan. Ya pada saat itu ya Tuhan masih memberikan kesempatan kepadanya. Tapi kemarin dia sudah pulang. Ya. Dan yang menyedihkan ialah ia tetap mengeraskan hatinya untuk menolak, menyangkal, bahkan mencemooh Yesus sebagai Tuhan. Ya kita memang sedih. Ya itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi sekali lagi, keteguhan hati kita tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan informasi itu sekali lagi dari kitab suci. Amin Bapak Ibu. Terimalah Roh Kudus. Dan sebagaimana yang dijelaskan bahwa Roh Kudus bekerja sampai dengan hari ini. Dalam keadaan apapun, ia tidak kelihatan. Ia ibarat angin. Angin itu memenuhi hidup kita, memenuhi rongga paru-paru kita, memenuhi aliran-aliran darah kita. Dalam aliran darah kita ada udara enggak? Ada. Oksigen. Demikian pun juga Roh Kudus itu. Kita tidak melihat udara memenuhi keseluruhan tubuh kita. Otak kita kalau tidak ada udara gimana? Mati. Dalam rongga sel-sel di mana darah itu mengalir, ada udara. Kalau tidak ada udara, maka mati. Demikian pun juga. Ya, walaupun kita tidak bisa mengidentifikasi tentang udara itu dalam keseluruhan tubuh kita yang mengalir dari otak dan itu didistribusikan ke seluruh tubuh kita, kita tidak paham dan kita tidak mengerti cara kerjanya. Benar ya? Yang tahu ialah bahwa ya itu para ahli. Tapi ketika para ahli katakan kalau tidak ada udara dalam hidup kita, maka matilah kita. Demikian pun juga dengan Roh Kudus. Karena itu, terimalah itu. Yakinilah itu.
dengan kuat sehingga kita tetap memiliki kehidupan rohani. Hubungan kita dengan Tuhan tetap terjaga dengan benar. Amin Bapak Ibu. Terimalah dia. Allah merupakan sikap hati ya dengan iman bahwa Roh Kudus itu bekerja setiap hari, ada setiap hari, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, susah senang, sehat ataupun sakit, dalam keadaan berkecukupan, bahkan berada dalam kesulitan sekalipun, ia tetap ada. Sama dengan udara tadi, Pak Fabir ketika sakit, udara ada berfungsi bekerja dalam tubuh ini? Ya. Tapi kenapa sakit? Ya, ada organ tubuh lain yang bermasalah ya. Jadi sakit itu hanya merupakan sinyal jika ada masalah dalam tubuh ini. Sama dengan mobil atau motor itu kan. Ketika terjadi sesuatu mogok, oh ini businya kotor. Oh atau businya ini sudah rusak. Oh atau bagian ini sama. Ya. Jadi gambaran dari para Roh Kudus tadi itu ada dalam hidup kita sama dengan udara yang ada dalam tubuh kita. Karena itu kalau kita susah, kalau kita sulit, jangan pernah berkata, Roh Kudus ini tidak ada lagi dalam hidup saya. Ada, ya. Tinggal bagaimana kita memperbaiki, ya. Itu kan berkaitan dengan pikiran, perasaan kita kan, ya. Kesimpulan-kesimpulan kita terhadap sesuatu untuk bisa menanggapi. Roh Kudus tetap bekerja secara maksimal. Yakinilah itu, percayalah itu. Yang kedua, bagaimana kita bersikap terhadap Roh Kudus selain daripada kita menerima Dia. Informasi itu yang disampaikan oleh Alkitab. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Hal yang kedua dalam hal kita bersikap terhadap Roh Kudus adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Menempatkan Roh Kudus sebagai pengambil keputusan yang tertinggi dalam hidup kita. Bapak Ibu dan Saudara, manusia selalu dipimpin oleh perasaannya, oleh logikanya, oleh kepentingannya, oleh situasi, oleh orang lain. Ya. Ada banyak yang mencoba untuk mempengaruhi kita. Tidak hanya faktor ekstern dari luar, tetapi juga faktor intern kita. Sehingga itu menghambat Roh Kudus untuk berotoritas dan mengendalikan hidup kita sehingga kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan gini, ketika saya ada bermasalah dengan Pak Father, ego saya, kedagingan saya akan marah, dendam, dan saya ketemu tidak mau tegur. Ketika kita tidak mau tegur, itu sikap itu adalah sikap apa? Sikap dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh perasaan? Perasaan. Realitanya setiap hari ketika kita berada dalam situasi seperti itu dipimpin perasaan atau dipimpin Roh Kudus? Perasaan. Roh Kudus katakan abaikan, maafkan, ampuni dia, berdamailah dengan dia, bersukacitalah dengan dia. Selama ini hidup kita lebih banyak dipimpin Roh Kudus atau oleh perasaan kita? Perasaan. Tapi ke gereja baca Alkitab terus ya. Pak Agus, kita lebih banyak dipimpin Roh Kudus atau perasaan kita? Perasaan. Ya memang setiap hari pantaslah kita minta ampun kepada Tuhan ya. Justru yang lebih parahnya lagi ya kita berpikir Roh Kudus pasti memahami saya. Ya saya kan masih manusia kan. Ya kalau hari ini saya belum bisa menegur atau belum mengampuni dia ya besok. Tapi besok ya perasaannya masih tetap sama kan. Bapak Ibu dan Saudara, sekali lagi kita ya seperti yang saya katakan dari awal tadi, paling tidak ialah bahwa dalam kebersamaan kita mendiskusikan tentang Roh Kudus yang memimpin ini paling tidak mungkin sudah 40-50 kali selama 20 tahun ini. Tapi sampai dengan hari ini kita sudah mengaku dengan jujur bahwa kita masih dipimpin oleh perasaan kita. Lalu pertanyaannya ialah kapan pada akhirnya kita dipimpin oleh Roh Kudus? Halo?
kita masih manusia Kristen yang hidup dalam saks, dalam kedagingan. Karena itu ya mari kita terus belajar. Tapi belajar dan naik-naik kelas itu gimana ya? Bingo. Ya ini kan ibarat kita sekolah rohani tapi tidak pernah naik kelas. Kalau Pak Babir punya anak tidak naik kelas 10 tahun. Gimana perasaannya coba? Gimana logikanya? Ya untung Tuhan itu tidak seperti kita ya. Sabar. Kalau hari ini kita belum berubah, tunggu besok. Ya sama seperti seorang penjaga kebun itu kan. Ketika dia diberikan tanggung jawab untuk memelihara, ditunggu tahun ini tidak berbuah, tahun depan tidak berbuah, lalu kemudian tibalah yang punya kebun itu. Dia katakan, ini tebas saja pohon ini. Tapi yang menunggu itu katakan, tunggu setahun lagi. Ya. Tunggu setahun lagi. Lalu apa yang kita harus kerjakan dengan diri kita? Kompromi lagi? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya memang manusia perlu dicambuk. Ya, cambuk-cambuk kecil. Kata lagu siapa itu? Ya, ya. Kita perlu supaya punya daya efek, punya daya dorong. Kalau dengan ketulusan kita kadang-kadang memang susah ya. Ya. Mari kita dipimpin, biarkanlah diri kita dipimpin, dikendalikan, diatur. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam pikiran dan perasaan kita sehingga kita mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan yang tepat. Sama dengan yang saya katakan tadi, ketika saya bermasalah dengan Pak Pasir, perasaan saya marah dan saya tidak ingin ketemu. Tapi Roh Kudus katakan, tidak harus ketemu, harus bersikap benar, harus bersikap baik. Kita diberikan pilihan, mana yang harus kita pilih? Mengampuni dan tetap bersikap benar, ya diselesaikan. Kalau berani, kita kan manusia pengecut ya. Tak berani mau melangkah keluar daripada pikiran dan perasaan yang menghambat itu. Tapi Roh Kudus menolong kita. Sudahlah, ya. Jangan putuskan hubungan dengan dia. Berikan kesempatan untuk dia. Berilah hatimu kepadanya. Kunci untuk kita bisa menerima seseorang dalam segala kekurangan adalah memberi hati kita. Ya, itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4. Dan Kristus telah memberi itu kepada kita. Tidak hanya memberi tubuhnya untuk dihancurkan, tetapi juga ia memberi hatinya. Ia mengampuni kita, ia mengasihi kita, ia memberi kesempatan kepada kita, ia sabar kepada kita. Tetapi ketika orang lain salah kepada kita, kita tidak pernah sabar. Kita tidak pernah mau memberi hati kita kepadanya. Itu berarti bahwa kita masih memimpin diri kita sendiri. Logika kita masih memimpin kita. Perasaan kita masih memimpin kita. Karena itu, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dan salah satu sikap kita terhadap Roh Kudus adalah ia harus memimpin. Hendaklah Roh Kudus memimpin di dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Hari ini kita harus mengambil keputusan, Roh Kudus pimpin saya. Amin. Yang ketiga, selain daripada menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, yang ketiga dalam Efesus pasal 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ketika kita belajar pada hal yang kedua tadi, dipimpin oleh Roh Kudus, itu tidak sewaktu-waktu. Itu tidak tergantung pada mood. Ya. Itu bukan tergantung dalam keadaan baik atau tidak baik. Roh Kudus harus memenuhi hidup kita secara terus-menerus dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita dipuji, diterima oleh orang lain. Bahkan juga dalam keadaan mungkin kita ditolak, diolok-olok dan lain-lain sebagainya.
Pendek kata, bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak kenal waktu. Itu berarti bahwa secara terus menerus sampai akhir hayat kita. Jangan pernah berkata, hari ini Roh Kudus pimpin saya, tapi besok saya akan pimpin diri sendiri. Ya, ada sebuah anekdot ketika seorang dibimbing untuk dibaptis, lalu kemudian ia dibimbing, diberikan firman Tuhan, diajar sedemikian rupa. Lalu tibalah saatnya ia dibaptis. Ketika dibaptis, ketika dia ditenggelamkan, ada cara baptisan itu kan biasa ada di ke belakang, ada juga yang begini. Tapi itu orang ketika dia dicelupkan ke dalam air, di tangannya ini ke atas, tidak ikut tenggelam. Pendetanya kaget, ini tangan ini kenapa tidak mau tenggelam? Dia bilang, sebelum tangan ini menghajar orang yang pernah menyakiti saya, tidak akan ditenggelamkan. Pendeta katakan, kalau begitu batal baptisnya. Ya. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus terus menerus, baik dalam gereja ini, di rumah, di pasar, dimanapun. Roh Kudus tetap memenuhi kita sehingga ia memimpin kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Inilah yang seharusnya terjadi. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Pertumbuhan itu akan terlihat di dalam sikap hidup kita. Melayani dengan sukacita. Ya. Bapak Ibu dan Saudara, ya saya belajar dalam hidup ini. Seperti yang saya sudah pernah katakan, ada banyak hal yang sebenarnya saya tidak mau. Tapi ketika saya mengingat bahwa Roh Kudus memimpin saya harus memaksakan diri. Ya, saya harus dicambuk agar saya taat. Allah, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam bekerja terlibat bersama-sama. Saya harus mentaati Allah dibanding mentaati diri sendiri. Saya harus mentaati Allah dalam hal apapun. Dalam hal kehadiran di gereja, tepat waktu. Ya. Bukan karena sempat atau tidak sempat. Bukan karena ada waktu. Saya harus memaksakan diri. Ya. Seperti ya dalam keluarga manapun saya rasa bahwa pasti ada ini. Kalau saya marah dengan anak-anak saya, apa yang menjadi tanggung jawab saya tidak abaikan, saya harus lakukan. Ya. Katakanlah mungkin marah dengan istri, kadang-kadang kan gini, suami istri ketika dia marah jam makan kan nggak mau makan kan, atau duluan ya. Kalau Ibu Lia lagi marah dengan saya, jam makan ya. Kalau dia tidak makan saya datangi makan. Ya Ibu Lia ya. Ya akhirnya makan juga. Ya walaupun nongol, setelah itu ada masalah lagi, perasaannya aman. Nah coba kalau dua-duanya marah, ya iblis bekerja di situ, persoalan batin dan tidak tenang itu kan berlarut-larut ya. Jadi kita harus berani keluar dan melangkah untuk bisa menerobos itu. Jangan biarkan itu menjadi tembok penghalang sehingga kita tidak melakukan apa yang baik dan benar. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin kami sebagai gembala ada situasi-situasi tertentu yang tidak memuaskan hati kami dengan jemaat. Saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah alasan untuk tidak melakukan apa yang baik dan benar. Saya harus keluar dari pikiran dan perasaan yang negatif itu. Amin. Sesuatu yang tidak beres saya harus lakukan. Karena itu sekali lagi, mari kita katakan ya belajar untuk memaksa diri dan pada akhirnya lama-lama bisa. Untuk belajar melakukan sesuatu apa yang harus kita lakukan itu tidak sesaat. Kita harus melalui sebuah proses. Dan ketika kita melalui proses itu, pada akhirnya lama-lama bisa. Ibarat anak kecil berjalan, mungkin dia masih jatuh bangun, tapi kita angkat dia dan terus membimbing dia, sehingga pada akhirnya dia akan lari lebih cepat daripada kita. Pak Fahmir anak umur berapa sekarang? 4. Ya larinya sudah kencang ya. Ya seperti itulah Roh Kudus membimbing kita. Tetapi sikap kita ialah terimalah dia. Berikan kesempatan untuk memimpin kita dan biarkanlah dia setia
setiap hari, setiap saat, dalam keadaan apapun, sepanjang umur hidup kita, memenuhi hidup kita, tidak sewaktu-waktu. Tidak hanya ketika instrumen lagu ini menyanyikan pujian penyembahan, lalu hati kita, oh haleluya, ya. Tidak berbeda ketika katakanlah istri lagi kondisi seperti apa di rumah lalu tidak buat kopi. Tadi haleluya, setelah sampai di rumah ada masalah lalu kita ya tidak. Ya sebagaimana di gereja haleluya, dalam keadaan apapun itu dia haleluya. Amin. Ya memang berat, tapi sekali lagi kita belajar dan harus memaksa diri kita. Dan pada akhirnya muncullah sebuah tabiat, kebiasaan bahwa dalam keadaan apapun juga kehidupan rohani kita tetap segar dan eksis. Mengapa? Karena Roh Kudus ya memimpin kita, memenuhi kita, dan kita memberikan sikap batin welcome terhadap Dia, menyerahkan seluruh hidup kita berada di dalam kekuasaan dan otoritasnya. Amin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pelajari pada peringatan pencurahan Roh Kudus hari ini? Ya mungkin gereja-gereja lain memberikan tekanan kepada glosalolia atau bahasa roh. Ya, mungkin itu tidak salah juga. Ya, tetapi itu sifatnya hanya sementara dan sewaktu-waktu. Bapak Ibu pernah lihat tiba-tiba ada seorang ibu berbahasa roh di pasar? Tidak. Ya, bisa berantem malah ya. Ya. Tetapi ketika ibu ada di pasar melayani, ketika nawar-menawar, ibu-ibu tersenyum. Berapa harganya ini? Ya. Dia akan senang. Ya. Kadang-kadang ya di pasar itu ada penjual-penjual tertentu kita sudah kenal. Wah ibu ini ribet, tapi bisa ditawar sedikit kan? Ya, ditawar ya untung dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Roh Kudus bekerja. Tidak ada sesuatu yang sulit. Yang bikin kita sulit adalah pikiran dan perasaan kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya rasa bahwa itu walaupun situasinya sulit, tapi kita bisa menjalani dan melewati semua hal dengan baik. Amin. Ya. Ya belum tentu juga ya saya bisa menyenangkan Bapak Ibu setiap saat. Bapak Ibu memikirkan tentang saya, mungkin ada hal tertentu yang menjadi pergumulan. Tapi mari, ya demikian pun juga dengan sebaliknya. Mari kita mengabaikan semuanya itu. Pikirkanlah apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Roh Kudus mau. Dan itulah salah satu tujuan daripada Roh Kudus. Tujuan utama daripada Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita tidak lagi berbicara sama seperti orang yang baru menerima Injil. Kita ini orang Kristen yang lahir dalam kekristenan, dewasa dalam kekristenan. Kita bukan 1-2 tahun menjadi Kristen. Saya berharap bahwa memahami dan mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga keseluruhan hidup kita menyukakan hati Tuhan. Selamat Hari Pentakosta, dan itu tidak hanya menjadi slogan, ya. Kan kita mengucapkan Selamat Hari Pentakosta kan, di WA, tapi hidupilah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya, setelah kita belajar, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita pulang di rumah kita akan melihat orang-orang di rumah menyambut kita dengan senyum, ya. Tetapi seperti apapun sikap mereka, kita tetap senyum. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, musik ke depan. Kita nyanyikan pujian Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus. Mari saya ajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir
kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoalah, minta Tuhan untuk menguasai kita, memenuhi kita, memimpin kita dengan rohnya yang kudus, sehingga kehidupan kita menyukakan Tuhan setiap saat dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada. Roh Kudus mengambil alih, mengambil kendali, berotoritas, dan tidak ada satu bagian kehidupan kita pun juga yang tidak luput, yang luput daripada pimpinan Roh Kudus. Amin. Inilah kami, siapapun kami pada pagi hari ini, melalui pernyataan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, kami menerimanya, kami menerima Engkau. Kami berikan tempat Engkau dalam hidup kami untuk memimpin kami, bahkan memenuhi kami seluruh hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, rohku diutus Bapa. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Katakan, buka hati untuk Kamu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sekali lagi katakan, jamahlah kami, saya minta Pak Agus mendoakan kita, mendoakan firman Tuhan ini, supaya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha pengasih, kami telah menerima firman-Mu ya Tuhan, yang memberi pencerahan dari Roh Kudus ya. Semoga Roh Kudus bisa bersemayam di hati kami masing-masing ya Tuhan, menjadi rema dari kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah hamba-Mu ya Tuhan, yang telah memberikan, menyampaikan firman dari-Mu ya Tuhan. Semoga dia dalam keadaan sehat dan sempurna ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya undang Yonatan untuk bawakan kantong persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berkelimpahan dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dan bersekutu bersama pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau suci kuduskan hati kami, layakan kami untuk memberi Tuhan. Biarkan apa yang memberi dengan sukacita, sehingga persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian dari NKI 285, Api Maha Tuhan. Baik, saya ajak kita sekalian untuk menyelesaikan ibadah ini. Saya ajak kita berdiri, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga selesainya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk sukacita, terima kasih untuk kebersamaan. Biarlah pujian penyembahan akan persembahkan pada hari ini berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu, dengan firman-Mu dapat meneguhkan kami sehingga kami tetap kokoh kuat dan dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Apapun bagian pelayanan yang Tuhan percayakan, kami lakukan dengan tulus ikhlas sebagai bentuk pengabdian kehambaan kami kepada-Mu.
Dan Tuhan tolong pakai kami supaya menjadi alat dalam tangan-Mu untuk melayani Tuhan dengan setia dalam keadaan apapun, bahkan sampai akhir hayat kami. Makasih juga untuk semua jemaat yang hadir pada hari ini, seberapapun kami yang hadir. Kami percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Kami mau berdoa untuk jemaat Marturia dalam pertumbuhan iman rohani, yang pemahaman pengertian kami akan firman, pengenalan kami akan Tuhan akan semakin hari bertambah-tambah. Dan itu akan menolong hidup kami, kehidupan rohani kami semakin dewasa. Sehingga menjadi jemaat yang bertanggung jawab, yang menjadi jemaat yang kokoh kuat, jemaat yang menghasilkan buah roh, jemaat yang memiliki kontribusi dalam pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Baik waktu, tenaga, pikiran kami, keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami melakukannya itu dengan setia Tuhan. Karena Engkau telah melakukan bagi kami dengan hal yang sangat maksimal. Bahkan nyawa-Mu sendiri yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan berdoa untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, anak orang tua. Biarlah Tuhan pelihara. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu sehingga hidup kami memberkati anggota keluarga kami. Kami juga berdoa untuk kondisi kesehatan daripada jemaat-Mu Tuhan. Tolong supaya Tuhan memberikan kesehatan. Kalau ada gangguan-gangguan kelemahan tubuh, sakit, Tuhan jamah seluruh anggota jemaat supaya mereka pulih, sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga mau berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Kiranya apa yang dikerjakan oleh tangan mereka menghasilkan ekonomi keuangan untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kami mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus. Mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga memberikan pekerjaan profesi yang sesuai. Demikian pun juga kalau ada jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, apapun bentuknya kami serahkan dalam tangan. Kiranya Tuhan turun campur tangan sehingga masalah itu dapat teratasi dan diselesaikan dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bersama dengan anak kami Faldo yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati anak ini. Dari kecil dia boleh dididik mengenal dan takut Tuhan. Tuhan tolong kedua orang tua juga agar dapat memberikan contoh dan teladan kehidupan yang benar dalam Kristus, setia dalam beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan buat Faldo. Juga kami berdoa untuk Eta, Tuhan tolong memberkati anak mudi ini. Dan dia terus hidup dalam Tuhan dan Tuhan berikan umur yang panjang serta masa depan yang penuh harapan. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini. Mungkin mereka ada di tempat yang lain, Tuhan sertai. Ada masalah, ada pergumulan. Bahkan kalaupun mereka sakit, mari Tuhan jamah mereka. Dan ingatkan mereka supaya pada minggu depan mereka boleh hadir dan bersama-sama kami berkumpul untuk bergembira, bersuka cita dalam ibadah sama seperti hari ini. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat yang lain, yang sulit untuk bisa mereka ada bersama sama dengan kami. Kami mau berdoa untuk Pak Koni yang ada di Bogor, Ibu Vivi yang ada di Amerika, Ine, Alvin, Tirta, Claudia, Geri, Anggi, bersama dengan anak-anak. Tuhan Engkau memberkati mereka juga di sana. Pak Yosef, Tuhan Engkau memberkati mereka. Usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Kehidupan rumah tangga, kesehatan mereka, Tuhan memberkati. Tuhan tolong supaya mereka juga mengingat keluarga rohani jemaat Marturia di tempat ini. Dan mereka juga terus mendukung dalam doa, bahkan dengan apa yang mereka bisa lakukan. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami mau berdoa untuk kelanjutan daripada tempat ini. Jemaat-Mu telah memberikan janji iman. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka dan ingatkan mereka untuk menepati janji mereka sehingga tempat ibadah ini kami terus memakainya. Berkati mereka. Ingatkan mereka Bapak. Kami juga mau berdoa untuk gereja Kemahiran Indonesia secara nasional, baik pada pimpinan pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal.
Tuhan Engkau memberkati warga gereja Kemajuan Indonesia dimanapun mereka berada. Bapa di surga, kami berdoa untuk kerjasama di antara gereja-gereja Tuhan, pimpinan-pimpinan gereja sehati, supaya dapat bergandeng tangan untuk dapat melayani Indonesia ini dan banyak jiwa dapat dimenangkan baik kerajaan Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan kesehatan. Kami berdoa untuk Pendeta John Talan yang ada di SPAD, Tuhan Engkau tolong jangan sembuhkan. Pendeta Rui Raja, Pendeta Teddy Anggu, Tuhan Engkau tolong memberkati. Bahkan pendeta-pendeta yang ada dalam kesulitan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau hibur dan kuatkan mereka, sembuhkan mereka Bapa. Bahkan seluruh umat Tuhan di mana saja mereka berada, yang hari-hari ini sementara memperingati hari pencurahan Roh Kudus, Engkau memberkati dan mampukan kami untuk hidup dalam dinamika pimpinan dan kepenuhan Roh Kudus, sehingga hidup umat-Mu boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri. Tuhan yang Kau memberkati, khususnya untuk daerah Kota Madia, Bekasi, dan Kabupaten Bekasi, di mana kami berada. Tuhan yang Kau memberkati wali kota, wakil wali kota, DPRD tingkat 2, bahkan juga kabupaten, bupati, Tuhan Kau berkati, Gubernur Jawa Barat, Tuhan yang Kau memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk persembahan jemaatmu pada hari ini. Berapapun rupiah yang dipersembahkan kepada Tuhan, biarlah ini sebagai tanda kasih kami, tanda tanggung jawab kami terhadap berkat-berkat pengelolaan keuangan, dan juga tanggung jawab kami dalam pelayanan pekerjaan. Kebalikan-Mu berlipat kali gandas, dan biarlah keuangan ini dapat menunjang pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa doa kami tidak sempurna, karena itu biarlah Roh Kudus menyempurnakan. Karena doa ini kami sampaikan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sampaikan kepada kita pada hari ini, renungkan, terima, dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Silakan bersaat teduh. Yesus memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain di waktu-waktu mendatang. Shalom.